Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Ibu Nisa, seperti yang sudah kita jadwalkan, kita akan melakukan kegiatan pra-observasi ya, Bu. Nah, Ya. maka sebelum kita melakukan observasi terlebih dahulu, saya sampaikan kepada Ibu mengenai tujuan supervisi yang akan kita lakukan ya, Bu. Nah, adapun tujuan kita melakukan supervisi, adapun tujuan kita melakukan observasi ini tentunya untuk mengembangkan potensi diri kita dan kemampuan-kemampuan yang kita miliki agar nanti anak didik kita dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira Ibu Anissa di kelas berapa nanti rencananya akan melakukan kegiatan observasi? Ya Ibu Igel, rencananya saya akan melaksanakan observasi ini tetap di kelas saya, yaitu kelas 2A. Oh ya, jadi kelasnya kelas sendiri ya, Bu ya. Nah, oke. Nah, kemudian kan kita sekarang melaksanakan pra-observasi. Jadi kita sepakati aja ya, Bu ya. Kapan kira-kira Ibu Anissa bisa untuk melakukan kegiatan pembelajaran kelas dan kita lakukan observasi ini? Kalau pada tanggal 4 November bagaimana Bu, hari Senin besok? Kalau 4 November sepertinya bisa ya, Bu. Nah, 4 November kebetulan saya juga jam mengajarnya kosong, jadi kita lebih tenang untuk melaksanakan kegiatan observasi. Nah, kalau Ibu Nisa di situ di tanggal 4 bisa ya? Insya Allah bisa. Baik, Ibu. Nah, kemudian tentu di dalam melaksanakan observasi ini apa tujuan yang ingin Ibu capai di dalam kita melaksanakan kegiatan supervisi ini? Saya berkeinginan murid-murid saya ini dapat berperan aktif di dalam berdiskusi ini, dalam artian ketika mengerjakan tugas mereka sama-sama aktif mengerjakannya, kemudian ketika menampilkan hasil tersebut dia menanggapi atas penampilan kawannya. Oh ya, bagus sekali Ibu. Berarti Ibu Anissa berencana untuk melaksanakan proses pembelajarannya dengan belajar secara berkelompok ya. Oke. Nah, kira-kira bagaimana nanti Ibu yang bisa saya amati sebagai kegiatan observasi kita? Iya, di sini saya yang ingin diamati yaitu pada bagian keaktifan siswa, di mana keaktifan siswa kita saat berdiskusi, di mana nanti siswa ini mampu berdiskusi, mempresentasikan hasil diskusinya dan menanggapi kelompok lain setelah berdiskusi. Oke, sangat bagus sekali sehingga nanti anak-anak bisa kita lihat mana yang aktif, mana yang tidak ya Ibu. Nah, kemudian tentu di dalam kegiatan ini Ibu menggunakan strategi agar murid-murid ini mampu berperan aktif dalam berdiskusi dan mampu menyampaikan tanggapan dan pendapatnya pada kelompok lain. Nah, rencana Ibu dalam kegiatan kita ini strategi yang akan digunakan strategi yang bagaimana Ibu? Di sini rencananya saya akan menggunakan strategi yang membangun kemitraan murid saya, di mana saya memberi nama strategi ini yaitu salah bukan masalah. Iya. Di sini dari pengamatan saya selama ini sebenarnya murid ini mampu mengeluarkan pendapatnya, namun dia tidak mau mengungkapkannya. Iya, disebabkan karena murid tersebut takut salah atau takut disalahkan begitu. Ya, jadi Ibu memberikan peluang ya untuk mereka agar mereka nantinya berani untuk menyampaikan pendapat mereka di dalam kegiatan pembelajaran. Nah, tentunya setelah kita melaksanakan kegiatan ini, Ibu memiliki harapan. Nah, apa kira-kira harapan dari Ibu setelah kita melaksanakan pra-observasi ini? Iya Bu, di sini harapan saya ketika telah melaksanakan pembelajaran secara kelompok ini, setelah murid-murid mendapatkan instruksi, mereka bisa secara aktif berperan dalam pembelajaran kelompok yang saya ajarkan. Kemudian khususnya ketika berdiskusi, mereka mampu berperan aktif, berani menyampaikan pendapat dengan baik. Ya, bagus sekali rencana dari Bu Anissa. Mudah-mudahan nanti rencananya berjalan dengan baik Ibu. Nah, saya kira cukup sekian saja kegiatan pra-observasi kita. Semoga di tanggal 4 November hari Senin kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Apa kabarnya anak-anak Ibu hari ini? Baik.
ada sampah di sekelilingnya, silakan dirapikan terlebih dahulu. Sudah dirapikan? Sudah. Jika sudah dirapikan, kepada ketua kelasnya silakan pimpin untuk berdoa, kemudian murojaah Quran surat Al-Kautsar. Silakan ketua kelasnya.
Ya, sudah dibuka semuanya? Sekarang Ibu akan bisa perhatikan semuanya ke depan. Ya, sekarang coba semua pandangannya ke Ibu. Coba lihat ke sini semuanya. Hai. Hai. Perhatikan ke depan. Ibu ingin bertanya, siapa yang tahu apa itu yang dimaksud dengan sifat-sifat Allah? Ah, bagus. Sifat yang dimiliki oleh Allah. Apa lagi? Sifat yang harus ada pada Allah. Betul. Apa lagi? Sifat yang tidak boleh dimiliki manusia. Itu merupakan sifat Allah. Sekarang Ibu bertanya, kalau sifat yang ada pada manusia apa saja? Iri hati. Bolehkah kita bersifat seperti itu? Iya. Sedangkan Allah yang memiliki segala hal tidak menyombongkan diri. Apalagi kita sebagai manusia yang hanya manusia biasa, maka kita tidak pantas untuk menyombongkan diri. Maka dari itu, di sini kita akan mempelajari yang pertama sifat wajib bagi Allah, yang kedua sifat mustahil, dan yang ketiga sifat jaiz. Di sini ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan anak-anak Ibu capai setelah pembelajaran nanti. Yang pertama, kita meyakini bahwa memiliki sifat Allah itu memiliki sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Yang kedua, kita bisa menunjukkan sikap rendah hati sebagai implementasi pemahaman sifat-sifat Allah dengan baik. Kemudian menjelaskan sifat Allah yaitu sifat wajib, mustahil, dan jaiz bagi Allah. Oke, sekarang yang pertama yaitu sifat wajib Allah. Ya, silahkan dibaca suaranya yang keras. Sifat wajib adalah sifat yang harus ada pada Allah. Sifat wajib ada Allah ada 20. Ya, sifat wajib Allah itu berjumlah 20. Itu merupakan sifat yang harus ada pada Allah sebanyak 20. Sekarang silakan diperhatikan video berikut.
mapping di dalam kertas HPS, silakan ditempelkan
adik. Berarti ini ditaruh di samping sini. Coba selesai apa artinya? Jahil. Ilmu tapi Anak ibu semuanya tugasnya sudah selesai? Selesai semuanya? Tugasnya sudah selesai, maka tugas kita selanjutnya yaitu mempresentasikan hasil yang telah kita kerjakan. Kepada kelompok 1 silakan presentasikan hasil karyanya ke depan. Tidak usah ke depan, sini aja. Jadi di sini semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mengajarkan kami tentang sifat wajib Allah. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan mengajarkan hasil diskusi kami semuanya didengarkan. Tidak berlakon
namun sebelum kita laksanakan kegiatan ini, saya ingin tanya dulu bagaimana dengan kabar Ibu Anissa hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu. Nah, Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Nah, menurut Ibu Anissa, kira-kira apakah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan oleh Ibu? Alhamdulillah sesuai dengan yang direncanakan dan sesuai yang diharapkan. Iya. Kemudian tentu dalam kegiatan observasi yang sudah dilakukan ada hal-hal yang membuat Ibu merasa sangat puas sekali. Kemudian tentu ada juga hal-hal yang membuat Ibu merasa tidak puas. Nah, di sini saya ingin tahu Ibu kegiatan apa saja yang merasa Ibu puas dalam kegiatan ini dan merasa tidak puas Ibu. Yang membuat saya merasa puas di mana di sini sebagian besar peserta didik saya telah ikut aktif berpartisipasi dalam pembelajaran kelompok yang telah saya rencanakan. Namun di sini masih banyak juga dari kelompok murid yang lain yang belum menunjukkan keaktifannya dalam berdiskusi kelompok. Bahkan ketika berdiskusi kelompok masih ada siswa ini yang asik sendiri bermain dengan kawannya. Mungkin murid-murid tersebut mempunyai gaya belajar yang berbeda. Ya, jadi masih ada tingkat rasa kurang puas ya Ibu di dalam kegiatan yang dilakukan. Nah, dari pengamatan Ibu Nisa, tentunya kita bisa merating atau juga bisa melihat kira-kira berapa ketercapaian daripada kompetensi siswa-siswa ini di dalam melaksanakan kegiatan yang sudah dilakukan Ibu. Ketercapaian pembelajaran ini bisa dikatakan sudah maksimal Ibu, karena sebagian sudah tercapai meskipun ada beberapa hal yang belum mencapai kompetensi yang diujikan. Hal itu disebabkan karena mungkin saya kurang memahami karakteristik cara belajar peserta didik saya dengan yang beragam. Ya, itu dalam satu kelas itu karakternya berbeda-beda ya Ibu. Jadi Ibu Anissa masih kurang memahami karakter masing-masing. Nah, di dalam kegiatan ini tentu Ibu Anissa menemukan kesulitan-kesulitan selama proses pembelajaran tadi. Apa kira-kira Ibu kesulitan yang Ibu temukan? Kesulitan yang saya temukan di sini yaitu kalau saya lihat yang menjadi kesulitannya itu ketika saya mengajar siswa saya tersebut, di sini saya membutuhkan atau kurang memadai alat peraga yang saya paparkan. Oh, jadi kesulitan Ibu Anissa tentang kurangnya alat peraga atau media peraga yang bisa tentunya menguatkan pemahaman mereka ya, agar mereka lebih mudah memahami materi yang Ibu ajarkan. Nah, kemudian kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk menjadikan solusi atau alternatif mengatasi kesulitan yang Ibu sebutkan tadi? Mungkin di sini saya akan bertanya atau saya akan belajar kepada guru-guru senior di sekolah ini yang lebih mampu atau yang lebih memahami mengenai penyusunan model ajar yang benar, cara melihat karakteristik peserta didik dan lain sebagainya Bu, sehingga nanti hasilnya bisa maksimal dan berdampak bagi hasil belajar peserta. Nah, kemudian Bu, tentu setelah melaksanakan kegiatan, hal-hal apa saja yang Ibu jumpai atau dapatkan dari kegiatan tadi? Saya mendapatkan banyak hal Bu, diantaranya saya mengetahui sejauh mana kompetensi saya sebagai guru dalam melayani siswa-siswa saya agar mereka mampu belajar dan memberikan umpan balik terhadap apa yang telah saya sampaikan. Kemudian saya juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan dalam proses pembelajaran yang selama ini saya terapkan. Jadi ada dampaknya ya Ibu setelah dilaksanakan kegiatan observasinya. Nah, kemudian apa yang ingin Ibu lakukan tentunya untuk pertemuan berikutnya? Mungkin saya akan lebih mempersiapkan diri Bu dan belajar lagi tentang bagaimana membuat modul ajar tersebut dan sehingga saya mampu memenuhi kebutuhan peserta didik saya dan membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Ya, berarti ada perbaikan ya Ibu, perbaikan ke arah yang lebih baik. Sangat bagus sekali Bu Anissa, terima kasih.
atas waktu yang diberikan tentang pasca observasi kita. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu rencanakan berjalan dengan lancar ya Ibu. Saya kira cukup Ibu untuk kegiatan pasca observasi kita. Terima kasih Ibu Anissa Rahma. Assalamualaikum. Susah nyukur.